Ketika penjajah kolonial Belanda tidak bisa menghancurkan umat Islam di Indonesia, terutama Aceh, mereka berpikir, oh kalau begitu kita harus menggunakan strategi. Apa strategi? Strateginya diciptakan boneka, seolah-olah mereka Islam padahal bukan. Untuk Indonesia dan Asia, mereka menciptakan sosok yang bernama Dr. Christian Snokugronya. Dikadar sejak kecil tuh, sampai hafal Quran 30 juz, ya. Kalah kita sama dia. Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Kemudian untuk Arab Saudi, untuk Timur Tengah, dia menciptakan sosok yang bernama Terence Edward Lawrence, yang karena kecerdasannya, hafal Quran, hafal ribuan hadis, mampu mengalahkan mufti-mufti dan Jeddah, Mekah dan Madinah, maka dia mendapatkan gelar sebutan Lawrence of Arabia. Dan ini adalah resolusi Atul Balfour, ya, di mana resolusi Atul Balfour ini berisi semacam persetujuan dan perintah izin kepada seluruh komunitas Yahudi di seluruh dunia untuk hijrah ke Palestina. Tadinya komunitas Yahudi dunia diberikan izin untuk memilih satu dari tiga: Uganda di Afrika, Argentina, Amerika Latin, dan Argentina Eropa, ya, dan juga Palestina. Pasti mereka ternyata memilih Palestina. Maka sejak resolusi Atul Balfour yang dikeluarkan oleh Atul Balfour itu sendiri, deklarasi Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, sejak saat itu Israel mengungsi, orang Yahudi mengungsi ke Palestina. Setiap bulannya awalnya adalah 1.000 orang setiap bulan, kemudian 2 minggu sekali, kemudian seminggu sekali. Maka terjadilah okupasi, sedikit demi sedikit tanah Palestina direbut oleh mereka. Orang Palestina yang tidak mau menyerahkannya ditembak, ya, dibantai habis. Pembantaian pertama terjadi di Sabra Satila. 3 hari dibantai 3.600 orang dibantai meninggal dunia. 3 hari, artinya 1 hari mereka dibantai sejumlah 1.200 orang kurang lebih. Apa sekali rahmati Allah? Inilah yang Rasulullah maksudkan tadi. Nah, pertanyaannya, di mana Allah? Apakah Allah menyaksikan semua itu? Iya, menyaksikan. Lalu kenapa Allah tidak menolong? Terus kalian, kita meninggalkan perintah Allah. Ya, makanya kita dibantai. Bukan Allah tidak menolong, Allah sudah menolong. Bagaimana? Allah memberitahu cara kita agar kita kuat, agar kita tidak dikalahkan musuh. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-14 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana aw min wara'i judur ba'sum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka Muhammad, musuh-musuh kalian, tidak akan memerangi kalian jika kalian bersatu padu. Mereka tidak akan mungkin berbarengan mereka memerangi kita. Tidak, kalau kalian bersatu padu berjamaah dalam satu sentral komando. Enggak. Tapi di kampung-kampung yang berjauhan, seperti apa? Rohingya, Suriah, Palestina, dan dibenteng-bengi dengan barir-barir politik. Umat Islam ingin berjuang menolong mereka. Nggak boleh, itu urusan negara lain. Kamu nggak boleh ikut campur. Subversif nanti kamu. Nah itu. Kalau sudah seperti itu, baru kita diperangi. Tapi kan Allah harus menolong mereka. Itu mereka hamba-hamba Allah. Ingat, Allah tidak zalim kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di sana Rasulullah SAW menukilkan hadis pertama yang dibahas oleh beliau. Inna ummati hadhihi ummatun marhumatun. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Dirahmati Allah. Laisa lahum adzabun aw iqabun fil akhirah illa fid dunya. Umatku tidak akan disiksa di akhirat, tetapi mereka akan mendapatkan siksaan dari keburukan mereka di dunia. Alhamdulillah. Berarti kita umat Nabi Muhammad tidak disiksa di akhirat. Amin. Tetapi azab kita disegerakan di dunia. Disegerakan di dunia.
Kaifa takunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi? Bil qatli wa bil fitani wa bizalazila. Dengan diperangi seperti tadi, atau dengan huru-hara panasnya geopolitik di negara mereka masing-masing, atau juga dengan bencana gempa bumi, dihabiskan dengan peperangan, dibantai, kemudian juga dibikin panas, ya ulama-ulamanya dibunuh pakai orang gila, kemudian umat Islamnya dizolimi, dikebiri, kemudian juga umat Islam itu dihabiskan dengan gempa. Nah, itulah siksaan bagi umat Nabi Muhammad di dunia dan tidak nanti di akhirat. Nah, tapi para sekalian yang dirahmati Allah, ini tidak akan berakhir seperti ini terus sampai akhir zaman, tidak. Artinya kita akan mengalami satu fase di mana kita akan menang. Semua ini akan berakhir. Badai pasti berlalu. Ada isyarat kemenangan ini akan tiba, dan sepertinya tidak lama lagi ini ya. Betulkah tidak lama lagi? Baik, betul tidak lama lagi. Satu kenikmatan saya temukan ketika saya membuka kitab Nihayatul Alam karya Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, dan juga di dalam kitab yang sama An-Nihayah fi Fitan wal Malahim, saya menemukan ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini berbicara tentang indikasi bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan Allah melalui lisan Rasulullah akan datang sebagai sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman ketika khilafah tegak di muka bumi ini. Itu diberitakan oleh Rasulullah dengan ciri-cirinya seperti ini. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ubashirukum bil Mahdi yakhruju fi akhiri ummati." Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan keluar dari akhir fase umatku di akhir zaman. Ya, cirinya apa? Inda ikhtilafi minan nas wa zalazila, yaitu ketika umat manusia berselisih, umat manusia bertentang dan berperang, serta ketika gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau umat manusia sudah berselisih dan berperang dan gempa bumi di mana-mana, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Sudahkah manusia berselisih hari ini? Sudahkah peperangan terjadi di mana-mana? Kemudian sudahkah gempa bumi terjadi di mana-mana? Berarti sebentar lagi ya Imam Mahdi datang. Sudah siap menyambut beliau? Yang kedua, indikator kedatangan Imam Mahdi adalah hadis yang Rasulullah sebutkan, kalau tidak salah dari Abu Umamah ya, saya lupa lagi. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Yaktatilu thalathatun inda kanzikum." Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi pembenaran kalian. Pembenaran kalian ini maksudnya Ka'bah. Jadi akan ada 3 laki-laki di tanah Arab yang mereka berperang, berebut kekuasaan. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya putra raja, putra mahkota. Khalifah di sana bermakna mulkan. 3-tiganya putra raja. Jadi kalau ada 3 putra raja berebut kekuasaan di sekitar Ka'bah, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Kemudian summa tahruju rayatun sudun min kibalil masrik. Maaf, 3 orang laki-laki yang putra mahkota tadi berebut kekuasaan tidak berhasil, kata Rasulullah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan oleh salah satu dari mereka, satu pun tidak berhasil. Hatta tatlu'a rayatun sudun min kibalil masrik, sampai muncul panji hitam dari arah timur. Rasulullah berada di mana? Di Madinah. Madinah timur tengah. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke arah timur. Kemudian sehingga muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Yang dimaksud Rasulullah timur itu mana? Saya yakin Indonesia. Saya yakin Indonesia. Rasul mengarahkannya ke Asia. Dan negara Islam terbesar penduduknya Muslim di mana? Indonesia. Artinya, ciri kalau Imam Mahdi akan muncul apabila panji hitam berkibar di tanah merah putih. Betul? Sudahkah berkibar? Sudah berkibar? Masa? Coba saya lihat. Jangan-jangan belum ya. Tapi jangan-jangan iya ya. Baik, kita lihat barang sekalian dengan Allah.